Oke, balik lagi di Book of Nena. Kali ini ada bincang-bincang santai dan salah satu bintang tamunya ada dari jurnal Intan Indigo. Pastinya kalian semua udah pada tahu nih dari Mbak Intan sendiri dari jurnal Intan Indigo. Kita sapa dulu yuk bintang tamu kita kali ini. Mbak Intan. Halo, makasih Mbak Nana. Kita ini sering banget ya kita DM-an, tapi baru kali ini kita ketemu. Iya, akhirnya ya. Oke, kan banyak nih kita mau ngomongin sesuatu hal yang mungkin orang awam belum ngerti banget nih tentang apa sih indigo itu. Iya. Apa sih tentang leluhur itu apa sih, terus tradisi sama budaya itu apa sih, kok ada kayak satu kesatuan gitu. Nah, menurut Mbak Intan sendiri itu kira-kira gimana sih, apa sih bedanya indigo sama orang yang peka sama kelebihan tuh beda nggak atau ada kesamaan? Kalau indigo itu sebenarnya sebutan warna aura sih Mbak. Jadi mau orang peka, mau indigo sebenarnya intinya sama. Cuman yang membedakan itu kan nantinya kebisaan ini akan dibawa ke arah mana. Itu yang membedakan. Kalau indigonya itu warna aura, seperti yang aku dulu awalnya dibilang indigo atau tahu indigo itu kan juga dengan tes. Dengan para psikolog, dengan ahlinya itu dites. Dan ada foto aura, IQ, EQ, ESP semuanya dites kayak gitu kan. Itu buat tahu ini indigo jenis apa. Karena indigo itu sendiri juga ada macam-macam gitu Mbak Nana. Jadi ada macam-macam dan ada banyak ya. Biasanya tuh karakter dari indigonya sendiri tuh kan biasanya ada yang indigo ke seni, ada indigo yang kalau yang misalkan dia retro itu juga termasuk indigo. Iya benar. Retrocognition itu dia lebih ke flashback. Jadi ke suatu tempat, datang ke suatu tempat itu dia flashback, termasuk aku juga bisa. Itu ada apa media di situ. Misalkan ada bangunan, itu kita pegang, itu kita bisa mendapatkan energi atau residu energi dan memori dari dulunya ada histori apa kayak gitu, ada cerita apa. Dari tanah pun juga bisa. Itu retrocognition. Berarti kalau retrocognition itu dia berarti kalau misalkan orang, jadi kayak misalkan aku kan taunya past life ya, nggak pernah tahu itu ada nama istilahnya sendiri. Itu terkadang kan suka maju, mundur, ntar tiba-tiba mundurnya ke belakang banget, terus nanti majunya ke depan banget, bahkan untuk di tengah-tengahnya itu terkadang berantakan gitu. Terus kadang-kadang orang nih suka bilang kan, kalau kita mau buka mata batin, menurut pandangan yang Mbak Intan sendiri, banyak banget ya. Bener. Aku pun juga ketemu sama banyak orang yang pengen dong dibukain mata batin, pengen dong bisa kayak Mbak Intan kayak gitu kan. Cuman kan balik lagi, namanya mata batin itu kan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Mungkin kan banyak faktor kenapa orang ini pengen dibukain mata batin. Jadi harus tahu dulu nih tujuannya pengen apa dulu gitu. Kalau memang harus penting buat dibuka ya oke. Tapi kalau hanya untuk penasaran atau pengen coba-coba atau iseng itu lebih baik enggak sih. Karena mereka juga belum tahu kan sebenarnya dunia kita ini kan berdampingan ya. Udah berdampingan, udah gitu kalau orang yang baru-baru mungkin awalnya kalau dibuka tuh sesak. Karena kayak pasar ya jadinya. Jadi benturan energi gitu kan. Tapi kadang-kadang orang-orang awam nih, apalagi maaf kata ya, mereka yang punya kayak seperti ini spiritual tuh pada pengen dong dibuka mata batin kayak gitu. Tapi mereka sendiri nggak pernah menyadari kalau misalkan buka mata batin itu adalah hal yang terberat gitu kan. Apalagi bukan gift kan. Iya betul, karena itu semua adalah tanggung jawab gitu. Jadi harus tahu dibuka mata batin itu untuk apa dan tahu enggak gitu. Kalau itu tuh sebenarnya ya kalau kayak aku, kayak Mbak Nana itu kan gift dan memang kita nggak minta. Dan itu memang titipan ya, bisa dibilang titipan. Jadi namanya titipan itu bisa kapan aja diambil, selagi masih ada di kita ya kita jaga, seharusnya ya tetap di jalur positif gitu. Nah yang tadi Mbak Nana bilang ada maju, ada mundur kayak gitu. Nah itu kalau yang buat ke depan itu namanya precognition Mbak. Gitu. Jadi beda-beda ya? Iya, mengetahui masa depan. Tiba-tiba, dan itu memang nggak selalu detail dan teratur, memang kadang kita harus satu-satu asal Mbak. Puzzle yang nyusunnya, berarti nyusunnya itu satu-satu banget ya. Iya.
Terus ini ada nih yang dari orang-orang yang di Instagram aku gitu kan. Terus ada mereka di sini nanya, ini dari Instagram dari Helena the Doll. Dia nanya gini, Kak mau nanya, kalau indera keenamnya sudah ketutup, apa masih bisa kebuka lagi? Oh, itu mah sangat bisa, karena dilihat dulu kalau misalkan itu memang gift dari lahir, memang murni dari Allah, itu mau kayak gimana ditutupnya, itu pasti akan kebuka dengan sendirinya gitu. Jadi sesuatu itu tidak bisa dipaksakan. Sama dengan yang tadi nggak bisa pengen dibuka, itu juga nggak bisa dipaksa. Nah, yang dikasih titipan mau ditutup juga nggak bisa. Gitu. Kuncinya ikhlas itu aja. Jadi apapun yang kalau diberi titipan ya kita harus ikhlas menerima. Kalaupun enggak ya kita harus bersyukur gitu. Karena satu sama lain kan punya masing-masing ya plus minusnya beda-beda. Terus kadang nih kan ada orang yang suka latah ya, dalam arti kata misalkan dia itu pengen kepo banget nih, leluhurnya nih siapa nih gitu kan. Terkadang orang masih tanda kutip, jadi ada beda-beda nih. Ada yang nyari ke leluhurnya siapa, ada yang cuma pengen kepo dan pengen keren-keren aja nih, punya guardian nih di belakang gitu. Nah, itu apakah leluhur itu memang sudah terahnya atau memang dia datang sendiri gitu? Nah, itu memang ada dua kemungkinan. Ada yang memang dari silsilah, memang DNA-nya memang ada, memang harusnya diturunkan, dan itu pun dalam satu silsilah pun itu leluhur itu akan memilih dengan sendirinya. Jadi nggak semuanya keturunannya akan dia kawal gitu, ataupun bisa itu enggak. Jadi mereka memilih, tapi bisa juga yang leluhur atau guardian yang ada di belakang itu tuh bukan dari silsilah itu ada Mbak. Jadi memang mereka memilih orang yang tepat gitu. Tapi bukan, balik lagi, bukan buat cuman pengen tahu ajang keren-kerenan dia doang. Gaya-gayaan aja gitu. Karena seperti yang mungkin Mbak Nana juga tahu, leluhur itu kan datang dengan sendirinya. Terus memilih siapanya yang akan mereka pilih, dan itu pasti ada tanggung jawab yang besar. Karena kan gini, kalau masalah leluhur, tradisi dan budaya itu kan jadi satu kan ya. Berhubungan. Di Jawa itu kan ada yang bilang Jawa tidak meninggalkan Jawanya. Itu kan pepatah lama ya. Nah, menurut Mbak Intan sendiri nih, orang Jawa tuh udah banyak belum sih yang kehilangan Jawanya nih? Oh, mungkin Mbak Nana yang dimaksud wong Jawa hilang Jawa. Iya, wong Jawa hilang Jawanya itu. Mungkin aku salah tadi ya. Ya intinya ke situ. Itu memang semakin kesini itu banyak orang yang mungkin bisa dibilang salah kaprah. Jadi apa yang sudah dilakukan dulu oleh para leluhur, para sepuh Nuswantara, jadi lebih luas, bukan hanya di Jawa, tapi di Nusantara, di Nuswantara itu mereka inginnya itu kita sebagai cucu mereka itu bisa meneruskan apa yang sudah mereka lakukan. Lelaku yang mereka lakukan itu kan nggak mudah. Lelaku spiritual itu kan tidak mudah. Jadi kebanyakan orang itu tadi salah kaprah atau salah mengartikan fungsinya leluhur itu apa sih gitu. Dan kita tuh harus ngapain dengan leluhur itu gitu. Dan banyak juga gitu gini, kalau misalkan mereka mau cari tahu tentang leluhur mereka tuh siapa gitu kan. Terkadang ada juga nih menurut pandangan Mbak Intan, ada juga yang ingin tahu lebih dalam, ada yang beloknya ke kiri ini. Jadinya menyimpang. Jadi mereka mencari ilmu yang beloknya ke kiri, bukan yang terus gitu kan. Itu terkadang kan suka salah kaprah juga ya. Jadi udah bener-bener hilang itu yang namanya seperti kayak gitu. Itu menurut pandangan Mbak Intan sendiri gimana? Nah itu tadi banyak orang mencari tahu atau kepo ya, maaf misalkan baru kenal Mbak Nana, terus pengen tahu ada siapa sih di belakangnya kayak gitu kan. Nah balik lagi itu tadi tujuannya untuk apa dulu. Kadang orang mencari tahu itu untuk kayak ibarat kata adu ilmu kayak gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Adanya mereka bukan kita yang mau kok gitu, dan tugas mereka itu, pesan mereka itu yang harusnya memang disampaikan dengan kita perantara gitu. Jadi
jangan mencari-cari yang memang bukan hak kita, bukan terus mencari-cari yang bukan porsi kita, akhirnya belok kemana dan ininya hilang, yang tujuan awalnya hilang gitu. Jadi harus difilter, harus hati-hati banget gitu. Karena kan banyak banget ya masyarakat Indonesia, aku pengen tahu nih leluhurku siapa. Itu kan banyak banget tuh yang pengen tahu. Terus terkadang yang kita yang indigo atau anak-anak yang punya spesial itu kan terkadang suka diribetin nih sama orang-orang kayak gitu gitu. Ini tuh siapa sih? Ini tuh siapa sih? Kan kadang-kadang kayak gitu. Terus itu kan terkadang mereka itu nggak menyadari kita itu bukan untuk sebenarnya mengetahui hal kayak gitu. Di seberang sana siapa yang jaga siapa gitu, tetapi kita ini sebenarnya tadi balik lagi sebenarnya untuk menyelesaikan suatu masalah yang belum selesai gitu. Aku mau nanya kadang-kadang gini nih, kalau masalah leluhur, budaya, tradisi gitu, untuk masyarakat sekarang apalagi udah milenial, itu kan udah lupa dengan Indonesia ini kan terjadi karena adanya sejarah. Jadi mereka terkadang tuh nggak peduli akan hal itu. Jadi terkadang mereka cuek gitu. Kayak maksudnya untuk kita berasalnya dari sini loh. Itu kadang-kadang mereka nggak connect dengan itu semua. Udah digital semua gitu kan. Nah terkadang juga yang namanya tradisi kayak gitu kan pasti ada yang kalau yang maaf, ada yang kejawen itu kan mereka tidak tahu kenapa itu terjadinya kejawen. Kalau dibahas ke soal agama, terkadang itu dibilangnya lain, gitu kan. Nah, itu caranya untuk kita menyampaikan ke orang itu seperti apa ya, baiknya gitu. Kalau itu sih balik lagi mau kayak gimana kita menyampaikan, kayak misalkan ada sepuh yang mau kasih pesan nih buat semuanya gitu kan. Itu kadang kita sampaikan pun nggak nyampe gitu. Jadi sebaiknya ya kita sampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan, tidak dikurangin, tidak dilebihin, memang sesuai. Kadang kan si sepuh ini kan juga tiba-tiba kasih pesan. Nah, selagi positif, selagi untuk kebaikan, itu sampaikan apa adanya, tanpa dikurangin, tanpa dilebihin. Masalah itu nanti akan nyampe atau enggak, asal kita yakin semuanya dilakukan dari hati, itu ya udah jalanin aja gitu. Ya sih kadang-kadang orang-orang tuh suka nggak pernah mau tahu akan hal itu gitu kan. Terus bedanya nih, kadang ada yang nanya nih, indigo sama paranormal tuh beda nggak sih? Beda banget. Itu dia. Ada. Ya, aku suka kadang gemes misalnya gitu kalau disamakan antara indigo dengan paranormal karena itu sangat-sangat berbeda. Kalau indigo kan hanya sebutan sebenarnya karena aku awalnya memang sudah dikenalnya dengan label indigo, jadi ya orang kenalnya indigo. Tapi kalau indigo itu kan lebih ke warna aura dan itu memang gift murni dari kecil, mungkin bahkan dari lahir yang memang sudah dititipi seperti itu. Nah, sedangkan kalau maaf paranormal itu gini ya, bukan mengkotak-kotakan, tapi biasanya paranormal itu lebih ke orang-orang yang mencari ilmu dengan sendirinya, dengan misalkan ritual, berbagai macam ritual, terus ilmu-ilmu yang sebenarnya mereka tidak miliki tapi dicari biar bisa itu tadi. Kalau indigo itu kayak yang udah saya jalanin itu nggak pernah mencari, nggak pernah berguru ya hanya dengan pengalaman sendiri. Kadang-kadang sharing dengan yang lain, dengan sesama gitu, sharing itu pasti akan nemu jawabannya gitu. Jadi sangat berbeda kalau indigo sama paranormal. Terus ada lagi nih yang nanya, Kak, emang mata batin bisa terbuka lagi apa enggak? Bisa, karena mata batin itu semua orang memiliki itu. Cuman yang membedakan kan sensitif atau enggak. Ada yang aslinya bisa tapi nggak dipakai juga ada yang nggak bisa tapi pengen gitu kan, tapi bisa terbuka dengan sendirinya, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, ini ada lagi yang lucu nih pertanyaannya. Kakakku mau tanya melenceng, apakah benar seseorang yang habis mati suri bisa dapat gift dari Tuhan? Loading, habis mati suri dapat gift dari Tuhan. Oh oke. Jadi aku pernah ada pengalaman itu dulu di Jogja, orang mati suri terus hidup kembali kan pasti. Dan itu
bukan gift sih, tapi karena dia habis ngelewatin fase tertentu yang biasanya diperlihatkan kehidupan setelah kematian biasanya, walaupun lama enggaknya itu enggak pengaruh, tapi pasti diperlihatkan. Nah setelah itu tuh seperti ada apa ya, kesadaran akan adanya kehidupan itu tuh nggak cuma ini aja gitu, setelah kematian itu ada lagi gitu, dan biasanya orangnya akan lebih sensitif gitu. Nah menurut pengalaman Mbak Intan nih, makhluk astral kan banyak nih, rata-rata ada tuh di DM masuk, rata-rata anak indigo tuh takut banget nih sama poci. Sekarang aku tanya, Mbak Nana takut nggak? Takut. Indigo apa bukan? Indomie. Kayaknya Indihome deh. Nah, makanya mungkin bukan hanya indigo ya, tapi rata-rata orang nggak usah bilang poci, tapi kalau bentukannya rada nggak cantik, maksudnya buruk rupa, itu pasti akan takut gitu kan. Dan apalagi pernah kan Mbak ngelihat poci, pernah belum? Alhamdulillah pernah sih. Itu kan dari segi aromanya udah nggak nyaman, terus apalagi bentukannya. Nah mungkin itu yang bikin nggak nyaman. Tapi kalau untuk ketemu yang lebih buruk lagi sebenarnya masih banyak. Apalagi kalau kita bisa dikatakan miskun ya, miskun-kun. Ini kan dia ini ada geng-gengan, geng yang ratunya, ada yang ecek-eceknya tuh ada gitu. Cuman memang Miss Kun ini pertama terkenal sama genitnya, biasanya kan gitu. Dan biasanya dilihatkan ke yang orang yang mau digoda itu terlihatnya cantik. Terlihatnya, tapi kan aslinya enggak. Wujud asli mereka itu yang jarang ditampakkan sama orang. Sekalipun dia gift people, itu jarang bisa tahu wujud aslinya. Masya Allah, itu nggak beda jauh sama poci kalau kunti. Karena dia Miss K ya. Itu dia pinter untuk memanipulasi orang. Ya, betul. Pinter banget. Terus kalau poci itu ibarat kata kita nengok dia di belakang, tiba-tiba dia udah di depan. Bener. Iya, kalau Miss K itu sebenarnya itu cerminan dari si orang yang ditampakin ini tuh di pikirannya lagi mikirin sosok perempuan yang kayak gimana. Nah itu dia mewujudkan. Sama gitu. Kayak peri sih. Ya, peri. Cuman kalau peri lebih cantik. Ya lebih positif. Sih energinya. Cuman kalau laki-laki berpikiran agak kesana, agak nakal, dia lebih dekat nih, lebih dekat ke laki-laki tersebut gitu. Karena mereka sama-sama genit sih, tapi kayak dunia astral itu kan aslinya, wujud aslinya itu energi. Nah untuk mewujudkan itu kadang mereka juga copy paste dari orang apa yang pikiran gitu. Jadi ya benar sih apa yang dilihat, misalnya kita mikirin oh dia gini nih, wajah dia ngikutin apa yang di pikiran kita gitu. Dan balik lagi Mbak, kalau orangnya selama orang positif, hatinya bersih, itu insya Allah ketemunya juga banyakan sama yang positif. Gitu. Kebalikannya. Cuman kalau aku kadang-kadang 50-50 sih. Nanti hati aku agak-agak ya. Berarti masih ada PR. Iya, jadi kadang-kadang orang-orang suka, apalagi kalau misalkan gitu kan, yang paling nggak gimana ya untuk anak-anak kita kayak gini tuh, tolong dong dirasain tempat ini apa gitu kan. Kita kan bukan bagian ngerasain gitu kan. Terkadang kalau kita disuruh gitu, terkadang yang energi di situ malah ikut nimbrung. Jadinya yang kita ngerasain malah yang nggak ngerasain ini, jadinya ngerasain merinding apa, kan itu sering tuh kayak gitu. Iya, itu yang harus bisa kita pilah, harus difilter. Mau nggak mau harus nggak usah nggak enakan deh sama orangnya yang nanya gitu, karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu. Karena kan kalau nggak bisa salah benar sih Mbak, tapi kalau orang kan kadang nggak tahu, kadang nanya ini itu, kadang suruh ngerasain di sini gimana, angker apa enggak, ada siapa, keponya loh tinggi. Padahal kan itu semua pakai energi. Iya, kadang pun yang tadi yang kayak aku pertama bilang itu, pas kita ngobrol itu kan,
sebenarnya anak yang nggak indigo pun sebenarnya bisa peka. Bisa peka. Kalau misalkan feel mereka tinggi. Iya. Karena apapun di dunia ini balik lagi mainnya feel Iya, gitu. Rasa. Pasti ada kok, energi itu pasti ada. Cuman ya kadang-kadang orang-orang ini kan suka pengen mau dong, kayak tadi aku tanya kan, mau dong dibuka mata batin gitu. Terus pengen tahu leluhurnya kayak apa gitu. Tujuannya balik lagi itu sih. Karena kalaupun tentang leluhur itu tadi, itu kita sendiri yang harus keep, maksudnya enggak harus kita menceritakan story-nya seperti apa leluhur kita kayak gitu, karena enggak semua orang harus tahu juga sih. Terus udah gitu gini, ada juga anak-anak yang maksudnya suka, ya kasarnya suka nanya-nanya kayak gitu. Kadang juga suka masalah ini aja deh, spirit dolls gitu kan. Terkadang mereka nguping. Terkadang mereka itu suka nanya, yang tadi suka nanya sama orang yang mungkin punya kelebihan ya. Suka nanya, ini gimana sih masa lalu mereka gitu. Itu kan terkadang mereka itu nggak menyadari apa perasaannya mereka ini gimana. Untuk mengingat, terkadang juga memori mereka untuk ingat nama mereka aja itu susah gitu kan, untuk nama mereka gitu. Jadi kadang-kadang kalau suka aku bilang, kok mereka seperti itu ya? Iya, jangankan sama spirit dolls Mbak, kayak misalkan di acara-acara TV ada orang kesurupan, yang ditanya pertama kali apa? Nama. Gitu. Tapi kan kayak gitu kan kadang orang nggak ngerti. Nama itu tuh penting gak sih buat ditanyakan, terus tujuannya buat apa, kayak gitu, apalagi buat cerita mereka ke belakangnya, itu kan hal yang sensitif. Kalau misalkan mau ibarat kata untuk kayak gitu, apalagi negosiasinya dengan mereka yang tidak terlihat ini harus lebih baik lagi. Harus mungkin nggak ngucapin begitu, tapi mungkin dalam hati mereka juga tahu gitu kan. Inggah-inggih lah kalau kata orang Jawa kan gitu. Ya unggah-ungguh ya, salah ya. Iya, unggah-ungguh. Etika. Iya, sopan santun. Maaf, bahasa Jawa agak-agak soalnya. Makanya dibenerin lah. Tapi kalau inggah-inggih itu apa ya? Sama apa beda? Beda. Unggah-ungguh. Sopan santun, etika. Nah, unggah-ungguh nih kalau dibilang soal etika, berarti bukan hanya sesama manusia aja ya? Iya, pasti. Nah, buat orang-orang yang nggak mempunyai kelebihan atau apa, harus nggak sih unggah-ungguh di tempat-tempat mungkin mereka baru datengin, atau mau sepi, mau ramai gitu? Harus dong, karena kan namanya etika, unggah-ungguh, sopan santun itu kan enggak sama manusia aja yang harus kita jaga, sama sesama manusia harus kita jaga, dengan dimensi lain itu secara luas ya, bukan hanya terbatas dari makhluk astral. Dengan alam semesta itu kita juga harus saling menghargai, harus menjaga etika, apalagi datang ke tempat-tempat yang kita nggak usah perlu tahu ini angker apa enggak, ada siapanya di situ atau enggak kayak gitu. Tapi ketika kita datang ya artinya kita harus memposisikan kita ini tamu gitu. Kita datang ke rumah orang nih, simpelnya gitu. Jadi kita minimal harus menjaga sikap, menjaga ucapan gitu. Dan apalagi nggak usah terlalu pengen tahu tempat tersebut. Gitu. Nah ini apalagi nih aku mau nanya nih, mungkin lucu ya buat aku mau tanya. Jadi kalau misalkan biasanya nih laki-laki nih kan, laki-laki itu kan terkadang kalau lagi ibarat kata mau kebelet buang air kecil, itu kan terkadang mereka ini tidak memikirkan tempat karena udah itu harus juga dia harus unggah-ungguh atau gimana? Iya, itu termasuk etika sih, karena kan kadang sembarangan. Kebanyakan kan memang laki-laki kayak gitu. Satu karena ketidaktahuan, tapi itu juga etika karena kemanapun kita datang kayak yang tadi aku bilang itu rumah orang kayak gitu loh. Jadi sebaiknya kalau bisa di tempat yang seharusnya di toilet ya sebaiknya dijaga. Karena kan kadang merekanya nggak niat usil, dari dimensi lainnya nggak niat usil, tapi manusianya sendiri yang nggak bisa ngejaga. Akhirnya jadi bentrok energi. Terus ada juga nih yang nanya, aku kayaknya banyak nanya ya. Kita sharing nggak? Sharing. Kepo aku kayaknya tinggi nih. Iya.
ada lagi yang nanya, kalau masalah santet sama teluh itu beda nggak sih? Sama, intinya sama. Mengirimkan sesuatu yang pastinya energi hitam, energi negatif melalui media tertentu. Jadi itu dikirimkan buat orang dengan media, bisa barang, bisa binatang, itu macam-macam medianya. Terus yang menjalankan itu, yang nganterin itu, kurirnya itu biasanya jin. Yang melakukan perjanjian sama si pengirim yang aku bilang paranormal. Pelaku spiritual itu biasanya udah melakukan perjanjian, negosiasi dengan jin, dan jin itu yang jadi kurir ngirimin ilmu kita. Ada jin baik, ada jin buruk. Sama kayak manusia. Mereka itu sama. Manusia ada yang positif, negatif, hitam putih. Mereka juga baik, buruk ada. Nah, kadang kan ada yang mengkelompokkan kalau misalkan ada banyak orang bilang yang tidak terlihat itu jin. Ada yang bilang katanya tidak terlihat itu korin. Dan itu kan beda-beda tuh. Iya. Kadang-kadang orang-orang awam kan suka tuh nanya gitu. Bedanya jin, korin. Nah kadang anak-anak seperti ini kan kadang-kadang suka dibilang jin gitu. Iya. Beda dong. Kalau jin itu, Mbak Nana juga pasti tahu aslinya. Kalau jin itu memang diciptakan sama Allah, memang dari dulunya jin gitu. Kayak kita diciptakan sama Allah juga memang terlahir sebagai manusia. Dan adanya jin memang diciptakan, ya ada jin. Tapi kalau korin itu dia biasanya dari seseorang yang pernah hidup. Gitu. Jadi nggak bisa disamain. Misalkan korin sama jin itu sama, nggak bisa. Korin itu pasti udah kayak mereka nih ya. Yang punya ikutan ngomong, kita nggak ngobrol berdua loh. Jadi mereka tuh kayak ada nyaut. Jangan dibedakan aku dong. Jadi gitu, kalau korin udah pernah hidup, dulunya manusia juga. Sama dengan leluhur. Leluhur itu juga ya mereka pernah ada, pernah hidup. Nah, kan ada yang bilang juga katanya leluhur ada yang moksa ya. Moksa, dan mungkin sekarang itu jadi di dalam sejarah tidak pernah jelas nih meninggalnya kapan gitu. Apakah benar nih yang namanya moksa itu bakal ngikutin kita sebagai, karena dia jadi leluhur kita? Kan ada tuh yang nanya gitu. Dulunya tuh dia moksa nih, tapi dia jadi leluhur kita. Bisa nggak sih kayak gitu atau? Bisa sih, bisa. Tapi itu tadi, kalau dengan cara apapun itu leluhur itu akan memilih siapa turunannya. Iya, nggak bisa yang misalkan dalam satu keluarga, contoh simpelnya Mbak Nana, itu kan juga nggak semuanya akan sama, pasti akan dipilih gitu. Jadi nggak pernah tahu itu siapa gitu. Akhirnya ada yang ngarahin, datanglah ke kota gede nih, datang ke kota gede, dipakein baju, cerita sama mbok-mbok yang sering gantiin baju. Aku kok mimpi Romo, mimpi Panembahan gitu kan. Terus kata mboknya, tiba-tiba tuh aku nangis, nggak tahu kenapa nangis. Terus dia bilang, iya, yang namanya turunan pasti akan disuruh datang, pasti itu akan dicari kemanapun dia pergi, katanya gitu kan. Terus aku sampai kayak, masa sih masih kayak gitu. Terus iya benar gitu. Jadi aku baru mikir, oh berarti kalau misalkan turunan itu entah dari siapa itu pasti akan terahnya ke sana gitu. Dan ternyata baru aku selidikin lagi, bapak itu dari HB2. Jadi aku cuman gitu. Sebenarnya tahu bapak itu HB2 tuh tahu. Tapi ya udahlah, yang kayak gitu. Iya. Kayak tadi awal kita ngobrol kalau nggak salah, aku kan bilang, Mbak Nana asli mana? Aku tiba-tiba gitu kan, kita lagi ngobrolin apa, tiba-tiba aku gitu, ini kayaknya dari bapak deh, aku gitu. Ingat nggak aku tadi ngomong gitu? Kayaknya dari bapak, jadi emang ada garisnya dari situ. Kalau leluhur itu memang bisa dari silsilah, bisa juga dari bukan gitu, tergantung yang dipilihnya. Nah, ke kota gede, kenapa nangis? Ya itu kayak, ya itu tuh rumahmu loh gitu. Kayak ibarat kata mereka tuh ngomong gitu. Bukan mereka, dibenerin, beliau. Bukan mereka, cuma satu, beliau. Itu ngomong kalau ini tuh rumahmu, kenapa dari dulu dicolek kok enggak gitu. Udah diundang dari dulu enggak datang gitu.
Ikut mental. Gitu. Terus banyak nanya nih, bedanya ngelarung, melukat, apa bedanya itu? Sama aja sih Mbak, intinya sama. Cuma beda nama doang. Iya, penamaan itu kan dari setiap daerah biasanya punya istilah, tapi intinya sama. Kalau Mbak Intan sendiri melarung udah? Kalau melarung dalam artian dengan tahapan-tahapan yang seharusnya yang dengan biasanya pakai pemangku daerah ya, itu secara gitu belum pernah. Tapi kalau untuk datang ke pantai, terus sowan, ibaratnya sowan, itu aku udah sering udah sering melakukan itu karena alam terutama pantai itu buat aku recharge. Iya. Sama. Nah, kan kalau di Jogja itu kan garis lurus ya, Merapi, garis imajiner, Merapi sama selatan laut. Iya, Merapi, Keraton, ada lagi Panggung Kerapia. Panggung Kerapia, terus sama Keraton. Terus terakhirnya baru Laut Selatan. Iya, Laut Selatan itu kan seorang ibu. Iya. Dan Merapi itu adalah suatu kehidupan gitu kan, kalau di dalam ininya. Nah, waktu aku waktu aku ngelarung itu yang tadi seperti aku ceritain gitu. Jadi ada temen aku, terus 2 temen aku dengan aku sendiri. Itu aku nggak dengar siapapun di belakang, mungkin udah teriak-teriak ya manggil aku, ketutup. Kalau posisi ketutup gitu. Dan itu aku udah di tengah. Dari tengah udah segini lah kalau nggak salah air. Itu ombak itu ngelengkungnya ke aku sendiri. Itu menarik aku, dijemput, ditarik gitu. Cuman satu aku dapat. Apa yang Mbak Nana lihat? Yang aku lihat saat itu kayak kita di sebuah tempat, tapi tempatnya tuh bagus. Jalanan itu bukan jalanan tanah, tapi kayak air, tapi bentuknya seperti kaca. Itu indah, benar-benar indah. Jadi aku kayak terpesona ngeliatin itu. Jadi jalan aja. Terus udah habis itu ditarik sama kunciannya, buyar semua. Gitu. Iya. Karena kan di situ emang kalau aku sering datang ke tempat itu yang Mbak Nana ceritain, itu emang orang-orang tertentu itu memang yang dilihat akan berbeda, bukan pantai. Orang berbeda. Karena itu kalau yang aku lihat Mbak Nana baru di depan. Baru di depan itu masih ada jalan lurus ke depan. Nanti setelah Mbak Nana lihat ada kayak kaca tapi air, itu jalannya kan nggak berasa di air Mbak, makanya sampai ada ke tengah gitu. Itu ada karpet merah dan itu baru ada istana gitu. Dan memang saat itu Mbak Nana diundang, memang udah ditunggu. Kalau aku datang ke sana itu selalu nggak pakai kuncen, tapi aku selalu di pinggiran sowan. Rasa-rasanya kayak kamu udah ditunggu-tunggu kok baru datang. Itu sama dengan Mbak Nana, kamu udah ditunggu-tunggu dari lama kok baru datang ke sini gitu, kayak ya rumah itu tadi gitu. Tapi harus seimbang antara ini di dunia nyata nih air loh gitu. Kayaknya itu yang aku nggak bisa ngontrol ya. belum, tapi nantinya akan bisa karena semua itu belajar dari pengalaman. Sih, jadi kayak buat aku tuh emang tempatnya aku akuin indah dan embak-embaknya itu masih agak jauh di sana gitu loh. Gitu. Cuman itu baru di depan teras. Iya, di depan teras itu udah ketemu sama mbok-mboknya itu yang pakai begini kan, yang pakai apa? Kemben ya, kemben gitu. Cuman satu aku dapat pesan dari Ibu Ratu, kan ada beda nih, Ibu Ratu sama Nyai kan beda. Iya, beda. Tapi terkadang orang menganggap itu sama. Iya. Padahal tuh beda jauh gitu kan. Lagi-lagi balik cerminan hati, apa yang orang lihat itu nggak selalu sama. Iya, terus jadi ibu pernah pesan, ini sekalian mungkin dibuka aja kali ya. Iya. Beliau bilang, meminta itu bukan padaku. Meminta itu bukan padaku, memintalah terhadap Allah, terhadap Tuhan. Jadi datang ke aku bukan untuk meminta, bukan aku yang mengabulkan kalian. Itu pesannya yang aku ingat. Jadi kita bukannya
letter L nih, begini terus begini, tapi langsung lurus ke atas. Tapi kan terkadang orang suka salah kaprah kan. Jadi melarung itu sekalian mereka meminta sesuatu gitu. Sebenarnya yang mengabulkan itu benar ya, maaf kalau salah. Yang mengabulkan itu adalah sebenarnya ajudan-ajudannya nih. Kasarannya. Gitu. Iya. Jadi aku pernah tuh Mbak liputan di 2014 itu di Pelabuhan Ratu. Itu aku sowan ke sana. Beliau Bunda aku manggilnya, mungkin Mbak Nana manggilnya beda. Intinya sama sih. Bunda itu nembung sama aku, izin, boleh nggak pinjem raganya buat aku menyampaikan pesan. Itu baru sekali-sekalinya aku ngizinin, karena aku ngejaga banget nggak mau jadi perantara dunia astral, jadi masukan kayak gitu enggak. Itu akhirnya beliau masuk dan dia pesannya sama persis yang Mbak Nana bilang, walaupun tempatnya beda tapi kan sama-sama pantai selatan ya. Itu pesannya sama. Kalau orang-orang pada datang ke selatan itu kebanyakan meminta, melarung dengan meminta, dan yang mengabulkan itu bahkan kalau bisa dibilang bukan ajudannya Mbak, tapi yang ada di pinggiran pantai. Jadi makhluk-makhluk dimensi lain yang menyerupai beliau, dan seolah-olah itu beliau yang mengabulkan, padahal enggak. Saat itu bahkan beliau nangis gitu, waktu dengan perantara aku nangis karena sedih. Bunda itu sedih karena aku ini nggak pernah ngasih kayak gitu, dan bukan tempatnya meminta kayak gitu, dan sedih sama orang-orang yang suka salah persepsi, salah menilai. Yang mengabulkan justru jin-jin yang ada di situ. Pantai. Dan itu kadang kalau kita telusuri lebih jauh lagi tuh memang ibu tuh nggak pernah meminta apapun gitu kan, nggak pernah sama sekali. Jadi buat masyarakat mungkin ya sebenarnya ibu kan berpesannya seperti itu. Jadi kalau meminta itu hanya meminta terhadap Allah. Jadi jangan letter L dari sini ke sini. Iya benar. Yang ke atasnya ini yang ngabulin yang mana nih gitu kan. Iya kan, sama halnya kayak kita sowan ke sana, itu kan bukan buat meminta, tapi kayak ibarat kata silaturahmi, sowan silaturahmi dan napak tilas. Dan sejarahnya dulu apa, lebih ke situ kan. Tapi kan kita juga nggak bisa memaksa orang akan sama kayak tapi kita. Yang terjadi memang begitu, orang jauh-jauh datang bawa-bawa seolah-olah Bunda yang minta, padahal enggak sama sekali. Ya. Tapi kalau ke Cepurinya Mbak Intan udah pernah. Jadi aku belum lama sih, aku sowan ke Cepuri baru ke sana. Ya memang urutannya gitu. Tapi yang aku rasain di Cepuri, gak pernah aku rasain, yaitu ademnya. Adem itu dalam arti kata penuh cinta, rasa hormat, kagum, yang kagumnya ibu sama Panembahan. Ya. Dan orang kan bilang mereka itu menikah ya. Tapi aku tanda kutip, tapi aku merasakannya enggak. Entah, aku mungkin salah ya, tapi aku nggak tahu. Tapi aku merasakan di situ adalah sosok ibu yang kagum. Itu yang aku rasain, tapi nggak tahu deh kalau Mbak Intan. Kalau sejarahnya memang begitu Mbak. Jadi Bunda itu kagum sama ketampanannya Panembahan Senopati, terus menawarkan kerjasama itu tadi. Kalau berdasarkan cerita itu kan memang adanya pernikahan tanda kutip, tapi kan kadang yang ditulis itu berbeda dengan kenyataannya gitu. Waktu aku sowan ke sana itu yang nyambut ya beliaunya. Itu ada di atas batu Mbak, lagi duduk bersila begini. Nah, waktu di situ ketemu nggak? Nah, yang lucunya tuh gini, bukan lucu ya, bagi aku heran dan aneh. Jadi waktu itu mau maghrib, jam 3, jam 4-an, aku pergi sama yang tadi Syah itu, dia terus ada teman-teman aku lagi. Jadi kuncennya terus aku 2. Terus kuncennya tuh ngarahin bukan aku ke batu yang ibu, tapi ngarahin aku ke batunya Romo. Nah di situ pas aku duduk, Romo tuh kayak ngelus aku gitu kan, kayak bapak sama anak gitu kan. Di situ aku ngerasa ini loh sebenarnya kayak kasih sayang yang lembut. Sebenarnya Romo itu, Panembahan itu walaupun tegas tapi punya
ulas asihnya gitu. Aku ngerasanya di situ. Cuman kan terkadang balik lagi orang-orang yang tidak pernah tahu akan hal itu sampai di batu itu pun sampai ke laut itu minta gitu loh. Iya. Emang banyak yang kayak gitu bawa-bawa terus meminta. Dan itu Mbak, aku pernah ngobrol sama juru kuncinya yang di Cepuri itu pun setiap orang yang sowan tidak selalu sama yang dilihat. Berbeda. Yang ditemuin itu beda-beda dan katanya memang jarang yang ditemuin langsung sama beliaunya Panembahan Senopati. Makanya waktu itu aku pas sowan ke sana juga sama rasanya kayak Mbak Nana bilang. Ademnya itu kayak apa ya? Kayak nggak bisa diucapin. Angin yang tiba-tiba berhembusnya dingin kayak gitu. Terus suasana hatinya itu tuh tentrem gitu. Di situ tuh tentrem adem, tentrem ayem gitu kalau orang Jawa bilang di situ. Dan memang berkaitan sama ke selatan, makanya harus ke situ dulu baru ke selatan. Tapi bedanya nih, bedanya utara sama selatan yang Mbak bedain rasanya apa nih? Kalau dari aku pribadi, mungkin orang lain nggak tahu ya. Kalau dari aku pribadi itu lebih positif, lebih rasanya pulang ke rumah ya ke selatan. Walaupun di utara juga ada, sosoknya ada, perempuan juga, tapi kayak nggak tahu ya beda aja gitu. Lebih positif yang selatan. Karena kalau Merapi itu sifatnya kayak kebapaan. Iya. Kebapaan banget, karena yang jaga juga ibarat kata yang kuat-kuat di situ. Dan kebanyakan kalau di Merapi itu kakung, laki-laki. Kalau di selatan kebanyakan perempuan. Dan itu memang dari leluhur mengharuskan buat napak tilas ke situ. Untuk cucu-cucunya yang terpilih itu untuk napak tilas buat apa? Buat mengerti apa yang mereka jalani dulunya. Dan memang terkadang lewat orang-orang yang bisa menyampaikan pesan itu memang harus disampaikan, Mbak. Yang salah kaprah itu tadi memang harus diluruskan. Terus banyak apa ya? Kalau di Merapi sih pesannya yang aku tangkap itu adalah sebenarnya mereka sedih, kecewa karena alam mereka udah tidak seperti dulu lagi. Itu. Iya, betul. Ada sosok di sana memang penunggu sana. Beliau itu bilang perempuan. Mereka merasa sedih bahwa alam di sana sudah tidak sebagus dulu, sudah rusak, sudah tidak dilestarikan lagi. Itu yang buat mereka sedih. Gitu. Jadi ada selatan dan utara tuh kalau dibilang satu menyatu itu semua. Gitu. Karena kan memang yang merusak itu juga manusia sendiri. Itu yang sangat disayangkan sama mereka. Karena mereka para sepuh itu masih melihat cucu-cucunya ini ngapain aja gitu. Dan mereka ini Sepuh Nuswantoro bahkan sangat sedih kalau cucunya malah justru sibuk dengan yang lain. Nggak melanjutkan lelakunya mereka. Harusnya Nusantara itu dijaga seperti apa, termasuk alam semesta gitu kan, tapi kan sibuk dengan yang lain, misalkan katakanlah malah narik-narik benda pusaka. Itu kan banyak untuk apa narik-narik benda pusaka, terus merusak alamnya, itu kan banyak dilakukan hal-hal yang kayak gitu yang sangat disayangkan sama mereka. Karena ini banget ya kalau tentang alam dan semuanya itu pasti bersangkut pautkan dengan leluhur-leluhur lainnya. Pasti. Dan kayaknya waktunya udah kayak panjang terus kita ngomongnya. Nggak akan ada habisnya kalau tentang seperti ini. Jadi untuk saat ini dan mungkin kita nggak pernah tahu kita ketemunya kapan lagi karena pastinya insya Allah bakal ketemu lagi sesuai dengan alam yang akan menentukan semuanya dan insya Allah pasti kita bakal ketemu lagi kalau balik lagi ya. Oke guys, jadi sekian dulu nih bincang-bincang kali ini. Buat semuanya jangan lupa untuk dukung dari YouTube-nya Mbak Intan yaitu Jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe punya Mbak Intan. Oke, jangan lupa guys untuk nonton di Book of Nena selanjutnya. Kira-kira bakal ada bincang-bincang apa lagi nih dan di bintang tamunya siapa lagi kira-kira. Buat semuanya jangan lupa subscribe YouTube Book of Nena dan see you.